Halo brothers, pada video kali ini kita akan bahas secara simpel untuk memperluas pergaulan. Kalau kalian klik video ini, kemungkinan besar circle pergaulan kamu itu terbatas dan bahkan nggak punya kan? Well, tenang aja. Video kali ini bakal kasih kamu tips simpel yang bahkan bisa kalian praktekkan untuk memperluas pergaulan. Sebelum kita mulai, kita bahas dulu nih, kenapa sih punya pergaulan luas itu penting? Soalnya, dengan kalian punya pergaulan yang luas, bakalan bisa banget untuk membuka peluang baru. Baik itu buat karir, bisnis, ataupun kehidupan sosial. Circle yang luas itu kayak pintu-pintu kesempatan yang bisa kalian buka kapan aja. Orang yang punya pergaulan dan circle sosial yang luas cenderung lebih bahagia dan lebih sukses dalam aspek hidup mereka. Oke, kita mulai aja langsung yang pertama. Tips ini simpel banget, tapi sering banget dilupain. Tipsnya itu adalah menghubungi teman lama. Coba deh, cek kontak teman-teman lama kamu yang ada di HP kalian. Mungkin kalian nggak sadar, tapi reconnecting dengan teman lama bisa ngebawa kita ke sudut pandang yang baru dan juga peluang yang nggak terduga. Nah, mulai sekarang, cek kontak teman lama yang ada di HP kamu atau cari mereka di sosial media. Kirim pesan yang santai aja, kayak nanya kabar atau ngajak chattingan yang ringan. Aku berani jamin, kalian bakalan kaget dan dapetin insight yang baru cuma dari obrolan yang sederhana. Bisa jadi mereka punya koneksi dan informasi yang pas yang mungkin kamu butuhin. Jadi kalian jangan ragu untuk menghubungi teman lama yang kalian punya. Siapa tahu dari cara ini bisa jadi langkah awal untuk memperluas pergaulan. Kemudian tips yang kedua, kalau kalian mau kenalan sama orang baru yang punya minat yang sama, cobain deh kalian ikut seminar, workshop, atau gabung ke sebuah komunitas. Zaman sekarang ini, event offline maupun online, banyak banget pilihannya. Mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Selain dapetin ilmu baru, kalian juga bakalan dapet teman yang punya minat dan ketertarikan yang serupa. Bahkan bisa jadi kolaborasi ataupun proyek bareng. Ini bukan cuma soal ilmunya, tapi juga tentang bonding dan membangun circle sosial yang luas. Menurut riset, kegiatan-kegiatan sosial seperti ini terbukti untuk ningkatin hubungan sosial dan juga rasa percaya diri. Jadi kalian jangan sampai kelewat buat ikutin event-event yang menurut kalian menarik ya. Nah, kalau tips tadi lebih join ke komunitas, tips yang ketiga ini beda, yaitu bikin komunitas sendiri. Nggak perlu bikin langsung yang gede kok. Mulai aja bikin komunitas kecil-kecilan. Misalnya nih, kalau kalian suka nonton film, ajak teman-teman sekitar kalian yang juga suka dengan film. Terus bikin grup atau bikin event buat nonton bareng. Dengan bikin komunitas sendiri, kamu bukan cuma jadi orang yang aktif di dalam komunitas maupun pergaulan tersebut, tapi kamu bakalan jadi pusat pergaulan di dalam komunitasnya. Nanti seiring berjalannya waktu, komunitasnya bakalan jadi lebih besar dan jadi lebih berkembang. Kalian bisa undang orang-orang yang punya minat yang sama, bikin event tiap sebulan sekali, dan bikin grup komunitas online. Kalau kalian bingung mulai dari mana, kalian bisa mulai dari topik yang kalian suka banget, dan banyak orang yang suka dan tertarik dengan hal tersebut. Sekarang aku pengen kalian tulis di kolom komentar, kalau kalian bikin komunitas, kira-kira komunitas apa yang bakal kalian bangun? Siapa tahu, ada yang pengen join. Selain 3 tips tadi, salah satu habit yang kadang berat banget untuk dilakukan sebagian orang adalah keluar dari zona nyaman. Kalau kalian selama ini cuma bergaul dengan orang-orang yang kalian udah kenal, kali ini coba beranikan untuk kenalan dengan orang baru. Misalnya kalian ada di tempat kerja maupun kampus, cobalah ikut ngobrol sama grup yang biasanya kalian nggak pernah gabung. Mungkin kalian bakalan ngerasa aneh dan juga awkward, tapi lama-lama kalian bakal terbiasa kok. Banyak banget orang sukses yang mulai dari pertemanan kecil yang kemudian jadi peluang yang besar. Intinya, keluar dari zona nyaman itu sangat penting, terutama buat kalian yang masih muda dan usianya masih 20-an. Keluar dari zona nyaman ini bertujuan bikin kalian jadi lebih grow dan punya pengalaman yang lebih luas. Dengan catatan, kalian juga mesti filter dan pilih-pilih teman di dalam pergaulan kalian. Asal kalian tahu ya, teman kalian yang sekarang itu akrab dan bahkan jadi bestie, dulunya itu mungkin orang asing yang bahkan nggak kalian kenal. Dengan kalian keluar dari zona nyaman, sangat ngebantu banget untuk kalian adaptasi di dalam lingkungan yang baru. Tambah juga, media sosial itu sangat powerful. Bisa banget kalian manfaatin untuk memperluas pergaulan. Sebagai contoh di Instagram maupun LinkedIn, ada banyak banget grup dan komunitas virtual yang bisa kalian manfaatkan. Selain nambah teman, kalian juga bakalan bisa belajar banyak dari situ. Jadi gunakanlah sosial media dengan niat memperluas pergaulan dan belajar dari orang lain. Bukan cuma dipakai untuk like dan juga scroll doang. Nah, sosial media ini, kalau kamu bangun personal branding yang oke, bisa banget kamu pakai untuk memperluas pergaulan. Sebagai contoh tips yang ketiga tadi, kalau kamu mulai aktif konten,
sharing sesuatu yang bermanfaat, terutama ke banyak orang, mereka kemungkinan bakalan suka dan bisa banget kamu manfaatin untuk bikin komunitas sendiri. Maka dari itu, sosial media itu sangat powerful. Manfaatkanlah dengan baik untuk bikin personal branding yang keren dan otentik. Nah, itu tadi adalah beberapa tips yang bisa kalian praktekkan untuk memperluas pergaulan. Semua tips yang aku sharing tadi gak bakal ada gunanya kalau cuma kalian tonton dan gak dipraktekin sama sekali. Maka dari itu, kunci untuk sukses adalah praktek secara langsung. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman kalian yang punya pergaulan terbatas. Kalau kalian ada pengalaman dan tips tambahan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Mari kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa juga kalian follow Instagram aku, dan sampai jumpa di video selanjutnya.